Damai Natal sesungguhnya punya arti penting dalam kehidupan rumah tangga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Karena selama 5 tahun perjalanan asmaranya, mereka merajut cinta yang begitu romantis dalam sebuah ikatan pernikahan yang abadi, diilhami kasih Tuhan yang abadi. Kekhawatiran akan pernikahan mereka yang dulu sempat membuahkan kontroversi akibat adanya perbedaan umur yang cukup jauh nyatanya tidak terbukti. Darius dan Donna bisa disebut sebagai pasangan muda yang justru kehidupan rumah tangganya patut ditiru pasangan lainnya. Misteri cinta memang akhirnya membuahkan kebahagiaan buat mereka. Dimulai dari perkenalan yang unik di dunia entertain yang sebenarnya lebih dahulu dijalani Donna, disitulah akhirnya keduanya bertemu. Dulu pertama kali ketemu agak lucu sih karena dulu saya masih sama pacar saya yang lama ya kan, Donna masih sama yang lama juga gitu kan, yang sebelum-sebelumnya. Menurut Jadi dulu mantan saya ikut kayak pemilihan majalah gitu, model majalah gitu, terus dia jadi finalisnya dan salah satu kegiatannya adalah ketemu bareng seleb gitu kan, dan kebetulan selebnya adalah Donna bersama dengan pasangannya. Gitu, dan terus sampai akhirnya aku masuk ke dunia entertain dan dikenalin juga, sempat beberapa kali ketemu gitu, dan akhirnya kerja bareng di salah satu stasiun TV waktu itu ya, untuk memang program sport gitu, dan ya berjalan terus sampai sekarang akhirnya jadi pasangan sehidup semati. pas awal pertama kali dikasih tahu bahwa Donna nanti kamu partneran ya sama Darius gitu. Oh Darius kenal kan? Ya tahu, kenal, aku bilang gitu. Oke, terus ya karena dia mungkin juga walaupun usianya muda, cuma karena ada darah Indonya mungkin jadi kelihatan tetap dewasa gitu kan. Jadi aku nggak terlalu kebanting lah gitu. Jadi dan dia orangnya cepat banget belajar gitu. Semua yang dia jalani sampai sekarang, dari mulai acting, presenting, sampai sekarang akhirnya jadi rocker gitu, jadi penyanyi, itu semua dia benar-benar ya mau kan menjelang gitu kan, benar-benar otodidak semua, dia belajar sendiri, dan dia memang fast learner banget, dan aku bilang dia pinter gitu, dan itu memang terbukti sampai sekarang gitu, banyak banget ide-idenya, kreatifnya apa segala macam gitu yang pengen selalu dia jalani, pengen selalu dia kerjain gitu, orang yang gak bisa diem gitu, dan itu dari dulu udah kelihatan. Jadi aku begitu partneran, misalnya dia pertama kali jadi presenter gitu kan, tapi kita partneran, tapi kita bisa bareng-bareng, bahkan begitu bareng dianya zut, saya di sini tetap dia udah kemana-mana gitu kan. Jadi memang tipe cowok idaman lah, idaman mertua. Karir Donna memang selangkah lebih maju dibanding Darius waktu itu. Donna memulai perjalanannya sebagai presenter, dan Darius yang kala itu masih sangat muda mulai mengekor di belakangnya. Kalau akhirnya mereka bisa seiring sejalan kini, baik di karir maupun rumah tangga, siapapun tak pernah tahu rahasia itu. Adakah perubahan yang terjadi kala mereka telah mencapai kesuksesannya kini? Bermula dari cinta lokasikah hubungan mereka? Cinta lokasi nggak sih? Cinlok nggak sih? Ya pasti mungkin waktu itu juga akhirnya kan aku dari bulan Januari 2006 ya, itu memang mantan aku ninggalin ke Jerman buat belajar gitu kan, jadi memang posisinya sendiri gitu, dan tapi tetap nggak ada pemikiran apa-apa gitu kan, sampai akhirnya Donna pun juga mengakhiri hubungan sama yang sebelumnya gitu kan, dan karena kita justru disangkut-sangkutin gitu kan, terus akhirnya kita ngobrol, disitulah mulai mungkin yang selama ini kita hubungannya cuma sebagai partner kerja aja serius gitu kan, disitulah mulai muncullah care-nya gitu, yang mungkin sebelumnya udah ada, nggak tahu juga ya. ngaku Tapi mulai muncul gitu, dan ternyata kita nyambung dan senasib gitu. Dan ya Donna yang aku kenal dulu waktu pertama ketemu sampai sekarang ya begini aja gitu. Karena dia waktu itu masih sangat muda kan, Brondong. masih brondong manis. Tapi nggak ada yang nyangka bahwa ternyata di usianya sangat muda dia sangat dewasa, dia sangat siap untuk melanjutkan kehidupan yang
orang bilang masih terlalu muda untuk serius gitu kan. Bisa ngejalanin sampai sekarang itu adalah sebuah anugerah terbesar dalam hidup kita gitu. Kayaknya semua jalannya dimudahkan aja pada saat akhirnya kita sama-sama selesai dari hubungan sebelumnya. Terus begitu dekat gitu, terus keluarga pun juga akhirnya bisa nerima gitu kan, walaupun mungkin awalnya ya ada pro kontra lah karena perbedaan usia yang cukup jauh gitu kan. Dan ya Tuhan begitu cepat ngasih semuanya gitu sama kita, sampai akhirnya persiapan menikah pun juga dibilang cukup lancar gitu sampai akhirnya menikah. Terus sampai sekarang 5 tahun udah dikasih 3 orang anak gitu kan, dikasih rezeki, puji syukur Tuhan banyak gitu kan. Jadi aku pikir ya itu memang jodoh ya gitu, memang karena kalau kita berpikir bahwa he's the one gitu, kayaknya jalannya tuh dipermudah aja, dikasih jalan gitu, walaupun pasti adalah lika-likunya, masalahnya yang harus dilewatin, tapi sampai sekarang ya semuanya so far so good ya, baik-baik semuanya. Dan semua pada kaget sebenarnya, karena aku juga punya sepupu seumuran sama dia gitu, yang kelakuannya masih doyan hura-hura, main-main sampai tante aku dia mimpin rapat keluarga di tengah-tengah Pak De Budenya, terus di tante-tante dan om aku gitu kan, semua pada kayak gila ya, Darius tuh masih sangat muda tapi dewasa banget gitu. Terus ya mungkin ada kekhawatiran juga dari orang tuanya Darius pun gitu, soal aku mungkin karena usianya lebih dewasa gitu kan, takutnya mungkin karena sudah berkarir terlebih dahulu di entertain atau segala macam, takutnya aku tidak menghargai Darius gitu kan. Tapi aku mau bicara juga sama orang tuanya, sama papanya, bahwa pada saat menikah nanti ya saya akan menghormati dia sebagai suami dan juga pemimpin dalam keluarga saya gitu, walaupun usianya sangat muda, saya akan hormat sama dia. Dan aku selalu bilang sama dia, I just follow the leader, so you are my leader gitu kan. Di keluarga tuh dia pemimpinnya ya, kita bisa sharing, bisa membicarakan apapun, bisa diskusi, bisa apa, tapi tetap aku sangat menghormati dia dan menghargai dia sebagai kepala keluarga gitu kan. Dan ya kayak keluarga aku pun juga semua ya cukup terkaget-kaget lah gitu. Tapi ya akhirnya mereka bisa lihat juga, kita kan nggak bisa hanya omongan ya, mereka akhirnya selama 5 tahun perjalanan pernikahan ini mereka bisa lihat sendiri sosok Darius seperti apa sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami gitu. Dan mudah-mudahan sih akan bisa jadi seperti ini terus gitu, nggak berubah. Ya papa aku mungkin orang yang cukup objektif melihat gitu kan, dia cuma nanya kamu siap nggak gitu, yakin mau ngejalanin ini gitu kan, kamu masih punya karir yang panjang, masih banyak cewek-cewek di luar sana gitu kan. Ya bilang ya ketika aku udah mulai karir dan aku udah dapetin sesuatu, ya buat siapa lagi gitu kalau bukan buat keluarga. Dan aku cuma ngerasa aku nemuin sosok yang tepat banget yang bisa ngimbangin aku gitu, bisa melengkapi hidup aku gitu dalam sosok Donna. Dan aku pun ngerasa aku bisa ngasih itu juga ke Donna gitu kan. Dan nggak setiap waktu kita bisa ketemu sama orang seperti itu dalam hidup ini gitu kan. Waktu pertama kali Darius dipertemukan dengan keluarga besar, itu sih yang pertama kali aku perhatiin tuh anaknya sopan banget. Waktu dia baru datang, dia langsung kasih salam, cium pipi ke Oma yang paling tua kan di situ. Terus aku pikir udah, yang penting cuma Oma sama beberapa orang tante sama Om yang senior lah, yang tua gitu. Tapi ternyata enggak, dia beneran keliling satu dia salamin, kayak memperkenalkan diri gitu ke keluarga satu persatu loh Mbak, dia datengin, say hi gitu. Jadi itu kesan yang pertama kali nempel, wah ini anak sopan sekali gitu. Menikah muda di usia 21 tahun, sementara Donna 28 tahun, pasangan ini ternyata hanya perlu waktu 4 bulan untuk proses perkenalan mereka. Tuhan seperti memudahkan semua urusan, karena di perjalanan menuju pelaminan, banyak hal tak terduga datang pada mereka. Satu persatu buah hati Donna dan Darius pun hadir, meramaikan rumah mereka. Hingga kini, 2 putra dan seorang putri menjadi penghibur sekaligus penyemangat pasangan ini. Ya, kita akhirnya menikah tanggal 30 Desember 2006. Kenapa tanggal 30? Karena aku orang Jawa gitu kan. Jadi papa masih pakai hitung-hitungan primbon ya namanya. Dan menurut beliau di tahun depan itu nggak ada tanggal yang bagus buat kita gitu kan.
Jadi akhirnya kita harus, itu mepet banget gitu karena kita mau nikah tuh Oktober ya kalau nggak salah ya. Oktober itu udah aku bukan ngelamar ya, ngajakin nikah. nggak ada lamaran soalnya, jadi nggak pupus gitu, tapi ngajakin nikah. Terus aku coba bicara sama papa aku, terus bicara sama papanya Dona juga gitu, dan akhirnya oke gitu. Dan kita masih santai-santai gitu kan sampai bulan November. Papa bilang oke 30 Desember. Cuma sebulan persiapan. Sementara kita juga ada rencana mau ke Swiss gitu kan, ngenalin Dona ke oma opa aku di sana. Jadi akhirnya dengan ya persiapan yang mepet di akhir tahun juga, ya akhirnya kita nikah tanggal segitu. Kita punya putra pertama Leo, lahir bulan Juni 2007, tanggal 28. Itu pas banget ulang tahun sama adik aku yang paling kecil gitu. Dan kenapa kita kasih nama Lionel? Karena memang waktu itu kita emang suka bola gitu, dan aku udah lama suka Barcelona gitu kan, suka sama Diego Maradona gitu. Muncullah sosok calon superstar yang waktu itu masih diproyeksikan seperti Maradona, belum terbukti kan waktu itu. 2006 dia baru mulai masuk starting line up lah. Dan kebetulan tanggal lahirnya juga 26 Juni gitu kan. 24. Jadi beda 4 hari. Ya jadi akhirnya karena memang suka, izin sama Dona, Lionel artinya juga bagus kan, singa jantan kecil. Jadi ya udah kita kasih nama Lionel Nathan Sinatria Kartoprawiro. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus abis itu adiknya Diego. Kenapa kita kasih nama Diego? Karena Diego Maradona ya. Iya, diambil dari karena sama-sama silahkan udah kalau Lionelnya udah dari Lionel Messi gitu kan. Nah, karena dia suka banget sama Maradona, jadi kenapa nggak ya udah Diegonya diambil gitu. Tapi Andresnya tetap ada nama Messi-nya, karena nama Messi kan Lionel Andres Messi gitu. Jadi namanya Diego Andres Sinatria Kartoprawiro, lahirnya 5 Mei 2009. Nah, terus udah 2 anak laki-laki itu, terus 2010 aku hamil lagi. Rencananya 2011 baru mau program gitu kan. Program anak perempuan. Ya, tapi ternyata 2010 kita dikasih sama Tuhan, ya puji Tuhan gitu kan, deg-degan juga. Waduh, kalau cowok lagi gimana nih gitu kan. Tapi ternyata ya anak ketiga, putri pertama cewek, dan lahir tanggal 30 April 2011. Namanya Queenesia Sabrina Sinatria Kartoprawiro. Nah, yang lucu, kita sebenarnya aku waktu itu udah rencanain untuk operasi sesar tanggal 8 Mei, tapi ternyata karena akunya sakit, terus ternyata udah mulai kontraksi juga, akhirnya pada tanggal 30 April itu dia langsung di sesar juga, dikeluarkan. Terus pas bener tanggal 30 April itu hari ratunya Belanda gitu, dan dia memang namanya Queenesia gitu kan. Kok pas banget ya. Queenesia sendiri artinya perempuan cantik, wanita cantik. Kalau Sabrina tuh yang dikasihi atau dilindungi atau dipelihara oleh Tuhan gitu. Puji Tuhan terbukti sampai hari ini karir tetap berjalan lancar gitu, nggak ada masalah gitu kan. Dan kita ngejalanin kehidupan berumah tangga juga tetap baik gitu kan, tetap dikasih jalan terus, ditunjukin terus jalan yang terbaik sama Tuhan. Dan ya benar-benar menikmati hidup yang sesungguhnya mungkin sekarang, apalagi dengan adanya anak-anak gitu kan. Panggilan sayang, terus cuma selalu mengucapkan I love you setiap hari atau I miss you gitu-gitu. Sejauh ini itu yang kita lakukan. Keputusan Dona untuk menikah dengan Darius ternyata adalah pilihan tepat yang patut disyukuri kini. Keduanya memang menomorsatukan kasih, juga cinta di atas segalanya. Dona sendiri tidak salah kalau begitu tersanjung dengan segala perlakuan Darius padanya. Sementara Darius juga menunjukkan keseriusannya sebagai lelaki dewasa yang selalu siap memimpin keluarga meski usianya masih muda. Mungkin mungkin ini dialamin sama-sama pasangan kali ya, ketika pertama kali memang falling in love gitu kan, yang dunia kayaknya punya berdua, yang lain ngontrak gitu kan.
semuanya happy, ada masalah juga ya udah nggak apa-apa gitu kan. Iya pasti ini fase yang harus dilewatin sama pasangan lah gitu, dan kita beruntung karena ketika di fase itu kita menemukan keyakinan bahwa oke, kita bakal married gitu kan, kita akan menikah dan kita punya perjalanan panjang loh ke depan gitu. Itu kita omongin gitu. Walaupun pada akhirnya ketika bulan-bulan tahun-tahun pertama ya itu juga banyak penyesuaian gitu kan. Berantem gitu kan, pastilah itu harus dilewatin. Cuma karena kita ngerasain euforia di awalnya itu enak banget, ada kekuatan cinta yang kita rasain bahwa kita tuh sama-sama cinta, sama-sama saling memiliki gitu kan, dan sama-sama punya kesadaran tinggi untuk saling memberikan yang terbaik, saling sayang, mau saling ngasih tahu juga. Akhirnya ya kejaga aja gitu kan sampai sekarang gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya kayak awal-awal tuh kenapa begitu singkat ya, satu ngerasa dalam saat menjalin hubungan kan kita harus ngerasa nyaman gitu kan, ngerasa disayang, itu tuh yang bikin wah gitu kan, kayaknya pergi ke langit ketujuh kata orang. Mabuk cinta. Nah itu yang aku rasain dari Darius gitu, aku benar-benar ngerasa nyaman banget sama dia, aku bisa jadi diri sendiri, aku dia sayangnya tulus sama aku. Ada kan kalau kita jalanin hubungan ada yang sayangnya kayaknya on off, dia sayang gak sih sama gue kok kayak ini hari ini kayaknya kelihatannya sayang, besok kayaknya enggak gitu. Sementara dalam waktu yang singkat dia benar-benar bisa bikin aku merasa bahwa I'm the one gitu. Itu yang makanya ternyata jago dia. Sama kedua pasangan ini saya salut lah, karena memang kedua pasangan ini mempunyai visi dan misi hidupnya sudah klop banget. Ya berarti Dona memilih yang tepat. Bener berarti pilihannya. Bagaimana dengan karir Dona setelah menikah? Benarkah Darius merasa sangat terbantu atas kerja keras Dona yang tetap berkarir tapi tak melupakan keluarga? Aku menyadari bahwa aku menikah sama Dona yang sudah punya karir gitu kan sebagai presenter. Dan nggak mungkin aku untuk melarang dia untuk melakukan apa yang dia suka gitu, karena aku tahu banget Dona juga orangnya nggak bisa diem gitu kan. Dia suruh di rumah berhari-hari gitu. Kusut dia, kasihan dia ntar direcokin sama aku butuh kegiatan lah gitu. Dan memang aku pribadi mungkin juga sebagai kepala rumah tangga belum bisa ngasih yang terbaik gitu, tetap butuh support dari Dona juga gitu kan. Jadi aku tetap kasih kebebasan, cuma ketika udah mulai anak 2 gitu kan, mulai ingetin baby udah 2 nih gitu, perhatiannya butuh lebih gitu. Dan Dona pun juga menyadari hal itu dan berusaha untuk membagi waktu, mengurangi kesibukannya juga gitu. Prioritas nomor 1 sekarang adalah keluarga gitu. Dan biar aku menanggung beban sebagai kepala rumah tangga. Kasian amat sih. Jadi makanya kenapa aku tetap ingin bisa kerja, paling nggak sedikit lah bisa bantuin dia untuk paling nggak aku juga nggak nyusahin dia gitu dengan pengen ini pengen itu, tapi tetap walaupun kalau misalnya dia selalu minta kenapa nggak minta sih aku, karena aku ya kalau dibeliin sih seneng ya, tapi tapi satu aku nggak pengen ngerepotin atau nyusahin dia, karena aku tahu itu masih banyak mimpi yang ingin dia wujudkan gitu. Dan paling nggak aku juga bisa bantu paling sedikit bantu untuk anak-anak juga gitu kan, nabung buat anak-anak gitu. Jadi sampai sekarang masih ya pasti kalau mau kerja tetap harus minta izin dulu. Kalau dia nggak ngizinin ya janganlah, nggak usah kelamaan atau ini itu ya enggak, aku nggak kerja. Tapi kalau misalnya diizinkan ya saya jalanin gitu. Yang penting adalah anak-anak di rumah aman gitu, semuanya kebutuhannya terpenuhi dan juga ada yang jaga gitu kan. Dan sejauh ini mama aku masih bisa bantuin aku untuk jaga anak-anak. Kalau mama aku nggak ada atau mama aku mesti pergi atau mama aku sibuk juga gitu atau apa, ya mau nggak mau saya harus stay di rumah gitu. Cuma sekarang semuanya masih memungkinkan lah untuk aku bisa kerja gitu. 5 tahun memang belum cukup waktu untuk membuktikan utuhnya sebuah rumah tangga. Tapi pandanglah betapa Dona dan Darius memulai fondasi kehidupan rumah tangga mereka dengan sebuah kepercayaan. Lalu romantisme, juga ungkapan-ungkapan sayang yang tak pernah luput dari keseharian mereka. Memang belum sempurna, tapi mereka telah mulai merintis jalan-jalan menuju sempurnanya sebuah rumah tangga. Nggak tahu itu terjadi begitu saja gitu kan, dan jadi satu kebiasaan yang memang sampai sekarang gitu. Dan mungkin juga itu yang mempererat hubungan kita gitu kan, karena
ya panggilan sayang gitu kan, baby gitu. Jadi walaupun berantem apa kan tetap aja panggilannya baby. Baby gitu. Iya. Aku nggak pernah sampai sekarang manggilnya Darius gitu atau apa gitu, aku nggak pernah. Jadi kalaupun dia marah ya kamu jangan gitu dong baby gitu, tuh ada babynya gitu kan. Peredamnya. Jadi ya dari awal pacaran sih ya akhirnya terbawa sampai sekarang gitu. Dan memang kalau misalnya kita dengar pengalaman dari orang-orang yang memang udah lebih lama menikah gitu ya, bahwa panggilan sayang itu penting gitu dalam suatu hubungan, apalagi menikah gitu. Karena kalau panggilan sayang terus cuma selalu mengucapkan I love you setiap hari atau I miss you gitu-gitu, sejauh ini itu yang kita lakukan gitu. Dan itu ya mungkin itu yang akhirnya, karena kan ekspresi rasa sayang, rasa cinta itu kan benar kan. Cuma yang penting adalah aku selalu bilang sama dia ya, don't say it if you don't mean it. Jadi kalau emang kamu memang sayang sama aku ya just say it gitu kan. Dan itu yang selalu kita lakukan setiap hari ya sampai sekarang gitu. Kita bisa sampai sejauh ini bukan karena aku doang atau karena Dona doang gitu, karena kita mau berusaha sama-sama gitu. Gitu. Yang pertama kan memang harus menerima dulu gitu kan. Harus menerima dulu. kelebihan itu kan lebih gampang dibanding menerima kekurangan gitu ya. Dan semuanya dibicarakan gitu. Pada saat kita bisa nerima, akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa bicara gitu. Ternyata Darius nggak suka kalau aku seperti ini, Darius sukanya tuh akunya pengen begini gitu. Tapi kan bukan berarti kita berubah untuk orang lain. Dia selalu bilang itu kan bukan buat aku, tapi untuk diri kamu sendiri juga gitu. Untuk kita, begitu juga sebaliknya gitu. Yang penting adalah gimana cara kita menyampaikan keinginan kita, atau gimana caranya mengingatkan seperti apa gitu kan. Aku juga orangnya nggak bisa dikerasin gitu. Darius juga harus tahu timing pada saat bicara sama dia gitu. Dan itu yang akhirnya kita bisa tahu gitu, bisa mengerti pada saat dia marah atau apa gitu. Biasanya aku kan kenapa sih marah, kenapa gitu kan. Ngomong gitu jadi sekarang harus gitu. ngomong sekarang gitu. Itu dulu Nggak bisa gitu. Nggak bisa, malah dia makin ngambek gitu kan. Tapi biarin aja, tenang dulu gitu. Ya udah, aku jadi makin lama makin tahu Darius, begitu juga sebaliknya gitu. Ya kalau ditanya udah sempurna ya Belum. Artinya mungkin kita mencoba untuk kasih yang terbaik gitu kan, sama-sama mencoba kasih yang terbaik gitu dalam hubungan kita berdua, hubungan sama anak-anak juga gitu kan. Tapi bagaimanapun juga belum lah, masih jauh gitu kan. Anak-anak perjalanannya masih perjalanan masih panjang. Dan kita selalu berusaha nyadarin itu, bahwa tugas kita sebagai orang tua pasti nggak mudah gitu kan. Sebagai pasangan hidup sendiri aja banyak masalah, apalagi berdua, apalagi ada anak-anak juga gitu. Dan berusaha untuk menjadi ayah dan ibu, suami dan istri yang mendekati sempurna gitu kan. Dan masih banyak yang harus dilewatin gitu. Mudah-mudahan sih tetap bisa jadi satu keluarga yang utuh sampai akhirnya nanti gitu. Aku orang yang beruntung karena setiap hal yang aku lakukan membuahkan hasil yang baik gitu kan, termasuk juga dengan menemukan pasangan yang baik dan menikah dengan babynya. Iya. Lahir di Swiss 21 Mei 1985 dari seorang ayah Jawa dan ibu berdarah Eropa, Darius melewati masa kecilnya di Indonesia. Beberapa kota telah mereka singgahi, Jakarta, Jogja, lalu kembali lagi ke Jogja, sampai akhirnya terbersit keinginan untuk kuliah di Jerman. Semua dilaluinya bersama didikan keras sang ayah yang kelak menjadikannya pria dewasa yang sejati. Pencariannya atas sebuah jati diri di mana ia bisa menikmati betul profesi yang diinginkan, dicapainya secara perlahan dengan kesadaran penuh akan bakat yang ada. kebetulan mama meninggal waktu aku umur 7 tahun. Dan 5 tahun setelah itu papa nikah lagi dan pindah ke Jakarta, ya ngikut lagi gitu kan ke Jakarta gitu. Akhirnya setelah menjalani kehidupan perkuliahan ya mungkin jurusannya salah jurusan gitu kan. Ini apa? Kampung rambutan kan. Jurusannya grogol. Jadi akhirnya aduh kayaknya enggak deh, bukan tempat saya di situ. Dan akhirnya balik ke Jakarta. Sempat kepikiran untuk kuliah di Jerman. Ya mungkin waktu kecil sempat kalau ditanya cita-cita apa,
kalau nggak jadi pemain bola jadi rocker gitu kan. Cuma karena nggak ngejalanin di dunia musik jadi nggak pernah terucap itu sampai Sekarang 6 bulan yang lalu. Iya, pengennya memang ya waktu itu masih terbesit jadi pemain bola gitu kan. Cuma dengan kondisi yang ada aku menyadari bahwa kayaknya udah telat deh gitu kan. Menurut aku kan tiap orang punya keyakinan dalam diri yang itu akan menjadi langkah besarnya dia untuk mencapai kesuksesan gitu kan. Dan saat itu aku nggak punya keyakinan bahwa aku bisa jadi pemain bola profesional gitu kan. Aku nggak punya link, udah 2 tahun nggak latihan serius sejak lulus SMA gitu kan. Jadi sekedar hobi aja, main masih tapi sekedar hobi gitu kan. Dan ketika aku ngejalanin ke dunia entertain, pelan-pelan menikmati prosesnya walaupun awalnya agak aneh gitu kan. Ngomong depan kamera aja belepotan gitu kan. Mungkin kalau ada yang nyimpan rekamannya jadi bahan ketawaan sekarang gitu. Tapi ketika udah mulai menikmati dan mulai belajar proses kreatif ya segala macam, ya aku menemukan dunia mungkin sebelumnya aku nggak pernah pikirin tapi ternyata aku enjoy di situ gitu kan. Dan Bagaimana dengan Donna Agnesia? Benarkah ia begitu berubah setelah mengenal Darius? Donna yang tomboy, menyukai olahraga, juga punya ambisi besar dalam hidupnya. Bisakah mengikuti pola kehidupan Darius yang lebih dewasa? aku orangnya simple, nggak pingin yang neko-neko gitu. Aku orangnya nggak pingin ribet sebenarnya, karena buat aku hidup itu udah susah, ngapain kita tambahin susah gitu kan. Aku simple, sporty, suka banget sama olahraga. Terus saya penyayang, ya nggak? yang suka disayang. Dan suka disayang. Dan aku paling nggak pingin punya musuh gitu. Pengen selalu berusaha menyenangkan setiap orang yang ada di sekitar aku gitu. Nggak pingin punya musuh, ya simple lah gitu hidup. Nggak pingin yang aneh-aneh gitu. Nggak. Dulu aku waktu kecil orangnya ambisius banget, jadi kalau bertanding kalah bisa nangis-nangis gitu kan. Kalau sekarang udah bisa berdamai dengan itu semua, termasuk juga dengan diri aku sendiri gitu. Aku orang yang beruntung karena setiap hal yang aku lakukan membuahkan hasil yang baik gitu kan, termasuk juga dengan menemukan pasangan yang baik dan menikah dengan babynya. Perihal sosok seorang Darius, bagaimana ia dipandang teman dan orang-orang terdekatnya? Di balik pribadinya yang hangat, bersahabat, juga menyayangi keluarga, apalagi sifat yang ia miliki. Dan dia orangnya cepat banget belajar gitu. Semua yang dia jalani sampai sekarang, dari mulai acting, presenting, sampai sekarang akhirnya jadi rocker gitu, jadi penyanyi, itu semua dia benar-benar ya mau kan menjelang gitu kan, benar-benar otodidak semua, dia belajar sendiri, dan dia memang fast learner banget. Dan aku bilang dia pinter gitu, dan itu memang terbukti sampai sekarang gitu. Banyak banget ide-idenya, kreatifnya apa segala macam gitu yang pengen selalu dia jalani, pengen selalu dia kerjain gitu. Orang yang nggak bisa diem gitu, dan itu dari dulu udah kelihatan. Jadi aku begitu partneran, misalnya dia pertama kali jadi presenter gitu kan, tapi kita partneran, tapi kita bisa bareng-bareng, bahkan begitu bareng dianya saya di sini tetap dia udah kemana-mana gitu kan. Jadi memang tipe cowok idaman lah, Idaman mertua. Dan Darius memang seorang pribadi yang menyenangkan. Dia sangat friendly banget, terus juga humble, senang olahraga. Dia nggak pernah keberatan dan dia nggak pernah hitung-hitungan dalam masalah kayak gitu. Darius itu kalau aku bilang very very wise untuk ininya, untuk umurnya yang masih terbilang muda ya. Kalau aku dengar cerita-ceritanya Donna tuh pikirannya dia udah panjang, pikirannya dia udah ke masa depan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Pokoknya kan kita tahu lah karir di showbiz kan memang mungkin nggak panjang gitu, tapi mungkin berdasarkan dari frame of mind itu dia mulai dari sekarang dia udah investasi untuk ininya, untuk masa depan keluarga. Jadi aku bilang, wah ini
maksudnya masih muda tapi pikirannya udah dewasa gitu. Alim banget gitu nggak juga gitu, tapi memang Darius ini orangnya apa ya, lurus tapi merangkul semuanya gitu loh. Dia bisa menyatukan semuanya itu, dia bisa masukkan yang A ke dalam hidupnya, ke dalam yang B, C, D, E sampai segala macam. Dia baur ke dalam kehidupannya Darius, dan itu bukan jadi satu masalah besar buat Darius. Donna dan Darius memang saling melengkapi satu sama lainnya. Kalau Darius punya sikap bijak yang membuatnya dicintai, maka Donna bagaikan kutub berbeda tapi begitu melengkapi. Yang pasti, kecintaan dua anak manusia ini pada sepak bola menyatukan hati mereka lebih selaras. Bagaimana sahabat Donna berkomentar tentang dirinya, itulah cerminan sikapnya yang selalu ceria. Karena dia tuh cinta sama bola. Mamanya tuh sering cerita kalau lagi ada World Cup atau pokoknya ada pertandingan bola di TV, dia tuh bisa yang bawa kasur dan gulingnya dia selalu gitu kan. Tidur di depan TV takut ketinggalan. Jadi pas dia dapat oh ya presenter ya, jadi ini pertama kan ngebawa kuis buat bola. Dia tuh seneng sekali. Ya karena dia juga knowledge tentang bolanya juga banyak karena saking hobinya ya. Terus passionnya dia saat lagi tuh di nyanyi sebetulnya. Ya, terus dan dia tuh dari dulu kepingin bisa nyanyi. Tapi kan selalu, udah Don, belajar vokal gitu. Tapi yang waktunya lagi kan nggak pernah ada. Aku bilang dia bakat di situ. Dia confidence di depan publik. Terus kalau aku suka lihat pintar gitu, langsung spontan ini greeting seorang atau bawain, misalnya dia lagi jadi presenter, dia bawain acaranya itu. Dia sih bisa bersahabat sama siapa aja dan gampang banget dia punya sahabat karena orangnya emang very warm, welcome to everyone gitu, dan dia bisa yang ngobrol sama semua orang, siapa aja dia ajak ngobrol, nggak pilih-pilih gitu kan. Yang paling aku ingat dari Donna waktu Donna kecil tuh dia suka ngomong sama bunga. Yang nggak berubah itu dari Donna tuh kalau ketawa dia tuh nggak pernah bisa ditahan, selalu lepas dan garing cara ketawanya dia dari dulu sampai sekarang. Apalagi terus Donna tuh bawel, jadi selalu tuh kalau orang lagi ngobrol pun Sake nggak kebagian ngomong karena ya terlalu banyak ide, selalu kepingin ngelucu, selalu kepingin ngeluarin ide-idenya dia. Jadi kadang-kadang kita bilang, yaudah deh diam aja deh, kasihan Donna aja ngomong gitu. Itu yang belum berubah sampai sekarang. Tapi kalau yang aku paling ngeliat pas ke mamanya masih sering pangku-pangkuan, minta peluk-pelukan gitu. Tak ada hobi yang lebih dicintai Darius selain sepak bola. Sejak kecil, ia memang punya cita-cita untuk jadi pesepak bola handal yang bisa mengharumkan nama bangsa. Kalau kini harapannya tak tercapai, setidaknya ayah 3 orang anak ini telah mewujudkan angannya tentang sebuah lapangan futsal yang sejak lama diimpikannya. Dukungan penuh Donna atas segala pilihannya membuat Darius semakin mantap untuk menekuni bisnis barunya itu. Sebenarnya kalau lapangan futsal idealisme saya sih, karena mulai kepikiran bikin lapangan futsal itu sejak umur 19 tahun ya. Jadi waktu itu masih jauh sebelum menikah lah gitu, udah kepikiran karena waktu saya SMA itu baru masa awal futsal masuk ke Indonesia kan tahun 2000 awal gitu. Sebelumnya kita lebih kenal street soccer ya, dan ada salah satu lapangan yang kita teman-teman SMA main bareng gitu, dan saya melihat bahwa ini jadi satu peluang bisnis yang sangat bagus gitu. Cuma ya dulu nggak punya modal kan, jadi cuma sebatas impian aja. Akhirnya ketika udah bekerja, udah punya duit sendiri gitu kan, mulai berpikir untuk investasi jangka panjang gitu. Futsal punya potensi yang besar banget sebenarnya untuk jadi salah satu olahraga yang maju lah di Indonesia gitu. Karena grassroots-nya tetap sepak bola, tapi dia punya potensi seperti basket ketika era keemasan gitu kan.
Iya, dan dari sana lahir juga Darius akhirnya sempat jadi manajer timnas futsal gitu kan. Terus mereka juga sempat latihan di situ. Dia bikin mesnya di situ gitu. Terus sempat juara AFF juga tahun 2010 gitu. Jadi ya cukup membanggakan lah karena lahir prestasi dari tempat futsalnya Darius juga gitu. Selain sepak bola, apalagi yang selalu ia ceritakan pada sahabat-sahabatnya di luar rumah? Ya itu pernah sih, kita pernah sempat curhat-curhatan ala-ala cowok gitu ya, tapi bukan curhatan yang ngeluh atau apa, enggak, lebih yang iya nih anak gue nih bandel banget nih, udah mulai begini-begini kayak gitu. Kita pernah cerita kayak gitu. Memang Darius ini yang seperti saya bilang tadi, dia punya visi atau pandangan hidup tuh udah jauh ke depan gitu loh. Dan orangnya memang sangat low profile sekali. Saya melihat dari penampilannya atau segala macam. Dan begitu kita selesai habis main bola pun kadang-kadang kalau dia udah janji sama keluarganya dan dia harus pergi gitu loh, dan dia harus tepatin. Karena saya yakin memang Darius jarang sekali dan nyaris tidak akan pernah ada masalah keluarga. Ya, keluarga. Itulah prioritas utama hidup Donna Agnesia kini. Dengan keceriaan 3 anak yang selalu hadir mengisi ruang-ruang hatinya, juga belayan sang ibu yang masih terus ada menemani hidupnya, ia bagai lahir kembali. Tapi bukan sebagai wanita yang penuh manja, namun menjadi sosok ibu yang penuh perhatian pada keluarganya. Donna ke anak-anaknya sangat-sangat protektif kalau aku bilang. Ininya kalau di rumah kalau di rumah Iris ini aku sering lihat dia selalu sesibuk apapun dia selalu nyempetin main-main sama anaknya. Tapi kalau yang aku paling ngeliat pas ke mamanya masih sering pangku-pangkuan, minta peluk-pelukan gitu. Oh, Donna sih amat sangat protektif sama anaknya ya. Aku bisa yang aku kaget, yang aku sering cerita kakakku punya anak, asinya eksklusif, dan Donna walaupun sesibuk itu, masih bilang wow, 3 anaknya bisa yang asi eksklusif dan dia masih nyempetin waktu. Jadi bondingnya dia sama anaknya tuh yang wow, aku sampai yang berubah banget. Yang Donna dulu kan yang manja, yang apa gitu, udah punya anak kok langsung yang wah, bisa ya dia jadi ibu ternyata. Bener-bener yang a mother gitu kan, a working mother gitu kan, bisa jadi a housewife juga. Bener-bener berubah banget. Setali 3 uang dengan sang istri, Darius juga punya sikap yang sama perihal hubungannya dengan keluarga. Pengalaman masa kecil ketika ia harus menemukan talentanya yang pas lewat jalan panjang tak menentu yang ingin ia terapkan pada anak-anaknya. Sejak dini, pencarian bakat ketiga anaknya memang telah ia cari. Enggak sih, kalau kita ke anak-anak enggak, karena mereka masih kecil banget ya, masih Berubah-berubah gitu. Kadang pengen jadi apa gitu kan. Dan minatnya pun juga yang dilakuin sama mereka berubah-ubah. Kayak Leo sempat les gambar tapi sekarang udah bosen gitu kan. Kemarin sempat musik gitu, sekarang pengen jadi pemain bola gitu. Jadi masih berubah-ubah, dan kita dari awal berpikir bahwa apapun keinginan anak-anak kita nantinya, selama itu positif, kita harus bisa support gitu. Karena sekarang kan luas banget bidang pekerjaan gitu kan, dan kita ngerasain gitu bahwa kita mungkin punya impian masa kecil yang kita pengen nanti gedenya jadi ini, tapi ternyata nggak didukung sama orang tua gitu kan, apapun alasannya. Dan sekarang kadang masih aduh enggak gitu kan gitu. Jadi kita nggak pengen anak-anak rasa seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau, kita akan bimbing mereka gitu ya. Sekarang ketika mereka masih kecil, kita berusaha sebagai orang tua buka kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk belajar apapun yang mereka mau pelajarin gitu kan, tahu segala sesuatu. Jadi mereka udah ngerasain, oh ternyata di sini seperti ini, ternyata musik itu seperti ini, ternyata kalau misalnya bola seperti ini gitu kan. Jadi mereka punya gambaran lah gitu. Kita juga sebagai orang tua cuma bisa kasih fasilitas sama mereka gitu kan, terus memberikan pilihan itu pada mereka mau apapun kita kasih dulu. Sekarang tuh yang milih adalah mereka gitu kan. Jadi fasilitator, jadi motivator gitu kan. Jadi ya selama pilihan mereka itu positif, pasti kita akan support gitu. Sampai aku tua atau mungkin aku udah nggak ada lagi gitu.
Tak ada yang tahu seberapa jauh cinta Donna berlabuh pada sosok Darius, sang pemimpin rumah tangganya. Ia hanya merasa Tuhan telah memberinya karunia besar, seorang pria bijaksana yang telah hadir menemani hidupnya. Buat aku dia adalah ya terima kasih karena aku ngerasa bahwa dia sudah menyelamatkan hidup saya gitu. Dan sudah menjadi pasangan yang luar biasa sampai sekarang. Pesannya mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Amin. Gak pernah berubah sayangnya, orangnya. Sampai nantilah, sampai aku tua atau mungkin aku udah gak ada lagi gitu. Aku bisa sampai seperti ini karena Donna gitu kan. 5 tahun yang luar biasa buat kita dan perjalanan masih panjang gitu kan. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan ngasih pasangan yang luar biasa buat aku gitu, yang bisa ngimbangin dalam segala hal, yang bisa ngertiin orang yang kadang begitu susah untuk dimengerti gitu kan. Punya dunia sendiri gitu dan dia mau bertahan dalam segala hal gitu kan. Tahun-tahun awal begitu berat buat kita, tapi buat seorang cewek ya, Donna itu hebat banget, luar biasa banget gitu. Thank you baby for everything. Thank you. I love you. Ya mudah-mudahan bisa langgeng terus lah. Amin. Harapannya buat kita, buat anak-anak juga. Ya. Begitulah sepatutnya sebuah rumah tangga. Tak peduli berapa lama mereka menjalin hubungan, asalkan keduanya bisa seiring sejalan menjalaninya, ditambah kasih Tuhan yang terus melindungi, adalah modal utama yang tak bisa ditawar. Kalau Darius mencoba memahami semua sifat Donna, dan sebaliknya, Donna juga bisa menyelami sifat Darius, semoga saja hubungan cinta mereka langgeng adanya. Saya orang yang paling susah menilai diri sendiri gitu. Karena, ya mungkin sama kayak Donna, simple gitu kan. Dan gak mau ribet juga gitu. Artinya saya jalanin apa yang harus saya jalanin, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Ya masing-masing orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan gitu. Tapi kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Harus bisa introspeksi diri sendiri juga gitu. Ada yang bilang saya orangnya galak gitu kan. Ya mungkin itu proses. Karena saya lahir dari keluarga yang galak juga. Ya tapi papa galak gitu kan, dan dia sangat keras ketika di rumah gitu kan. Itu lumayan ngebentuk saya, cuma mungkin sekarang prinsipnya berbeda. Ketika di rumah menurut saya itu adalah tempat untuk kita berbagi kasih sayang gitu, baik ke pasangan maupun ke anak-anak. Jadi ya mungkin pasti ada sebel, ngambek atau apa, tapi aku selalu berusaha untuk gak marah-marah di rumah. Dan begituan ya baby ya, kita jarang banget ya marah, even sama anak-anak gitu. Cuma kalau di luar, apalagi kalau di lapangan hijau, saya orang yang berbeda. Karena menurut saya namanya cowok ya harus seperti itu gitu kan, harus punya prinsip. Dan kalau misalnya jelek-jeleknya ya jangan ditiru juga gitu kan. Berantem atau apa, ayo gitu kan. Kita 1 lawan 1, tangan kosong kita berantem, buktiin gitu kan. Kalah menang urusan belakangan, udah selesai ketika itu selesai gitu. Padahal dulu saya waktu kecil penakut banget gitu kan. Diajakin berantem saya kabur pulang ke rumah. Tapi sampai rumah digampar, ngapain pulang gitu kan. Balik lagi ke sekolah. Nah itulah yang ngebentuk akhirnya ketika ada yang ngajakin berantem atau apa waktu kecil ya, SD, SMP gitu. Berani gitu SMA kan. juga. Iya SMA udah jagoan sih, udah jagoan. Langgung terus, mesra terus, happily ever after. Harapannya tolong jangan bikin iri saya terus dong. Oke, apa ya? Ini udah mereka ini berada di jalur yang benar gitu loh. Keluarganya mereka bahagia, keluarga mereka sudah dikaruniai tiga orang anak gitu loh. Lucu-lucu. Darius dengan Donnanya pun sangat klop sekali. Pasangan muda yang mempunyai visi modern tapi casual juga, santai gitu. Dan menyikapinya semuanya dengan bijaksana kalau boleh saya katakan. Untuk belajar ikhlas, untuk segala macam hal belajar ikhlas. Dan sekarang mereka udah berkeluarga kan, punya anak yang kalau buat aku belajar dari teman-teman udah punya anak, kakak-kakak aku bahwa semua selalu menomorsatukan anak gitu kan. Itu Donna dan Darius sudah mulai dengan itu. Dan buat aku adalah Donna dan Darius yang
sebagai rumah tangga yang sukses ya. Dan mereka juga masih komunikasinya masih bagus. Masih sempat bisa jalan-jalan kemana. Lengkap sudah kebahagiaan Natal hari ini. Merry Christmas. Semoga cinta kita terus ada dan senantiasa meluap untuk orang-orang yang kita cintai. Damai selalu. Ya Natal tahun ini setiap tahun semenjak menikah lah lebih-lebih ya aku selalu bersyukur gitu setiap Natal. Kebetulan kan Natalan juga selalu dekat sama anniversary kita gitu kan. Tahun ini tahun kelima Natal bersama-sama Darius gitu udah sekarang anggota keluarga ada 5 orang gitu dengan 3 orang putra dan putri gitu kan. Semakin lengkap keluarganya, jadi rasa syukurnya nggak pernah bisa berhenti gitu sama Tuhan sendiri gitu. Kalau ya harafiahnya Natal sendiri kan kelahiran gitu kan, jadi selalu berusaha pinginnya setiap Natal jadi terlahir lagi jadi manusia baru yang lebih baik gitu, karena kan momennya pas Natal kita anniversary terus langsung tahun baru gitu kan, jadi itu momennya pas banget semuanya dan untuk memulai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Hidup. Curang. Merry Christmas and peace to you and your family always. Kami keluarga dari Sinatria ingin mengucapkan selamat Natal 2011. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang baru, Yang punya lebih iman baik. yang kuat. Amin. Amin. Dan selamat tahun baru 2012. Semoga tahun 2012 ini semuanya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Yeay. Happy New We Year. wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Yeay. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat Natal. Kalau misalnya kita sudah menemukan orang yang tepat, itu benar kata Darius, nggak setiap orang beruntung bisa dapetin pasangan yang benar-benar orang bilang itu belahan jiwanya gitu ya. Ada hal-hal yang akhirnya baru kita temuin ketika masa pacaran kita nggak temuin gitu kan. Loh kok begini, loh kok begitu gitu. Nah disitulah masa kita untuk penyesuaian gitu, untuk sama-sama mencoba mengerti siapa sih Donna, siapa sih Darius gitu kan. Take the whole package ya dalam menikah. Dan seberat apapun, nggak suka apapun, kita harus tetap survive di situ gitu. Dan ya puji Tuhan bisa ngelewatin gitu kan.